Kita masuk pada part ketiga. Part ketiga di sini di mana sesuai yang saya utarakan untuk melihat pejabat mana yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, ya, apa yang harus dilakukan dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita bicara pertanggungjawaban pejabat, di sini kita harus lihat juga apa urusannya pejabat tersebut harus bertanggung jawab. Sejauh apa yang harus dilakukan. Banyak pihak yang biasanya punya kecenderungan hal politik mikirnya terlalu gede dan terlalu jauh, bahkan sampai dianggap bahwa ini harus menjadi tanggung jawab presiden, karena di sini semuanya semuanya presiden, apa-apa presiden harus tanggung jawab, apa-apa presiden. Dan apalagi ada, saya nggak usah sebut namanya, tahu kan ada mantan menteri yang dulu udah pernah mungkin diberhentikan, kalau apapun terkait dengan presiden selalu bilangnya presiden itu harus diturunkan, gitu loh. Nanti kalau dia terlibat di urusan peduli lindungi juga mungkin dianya juga menganggap bahwa presiden harus diturunkan. Selalu kayak gitu gayanya. Ya. Bagi masyarakat yang menganggap bahwa hal yang kayak gini menjadi tanggung jawab presiden, saya mengutarakan untuk pikir ulang. Ya. Presiden pengambil keputusan bukan berarti dia bertanggung jawab untuk semuanya di sini segala. Bukan pula berarti dia harus melepas tanggung jawab ya, tetapi paling tidak ya, yang dilakukan presiden mungkin terkait dengan peduli lindungi adalah meminta kementerian terkait untuk menerapkan suatu approach, teknologi approach terhadap penanganan COVID. Ya, dalam hal ini komputer, karena kan Pak Presiden kan visioner banget, dia mintanya adalah solusi yang kayak gitu. Namanya sudah permintaan presiden ya itu harus dijalani, maka apapun dipercepat, makanya itu kemudian dari kementerian segera melakukan langkah yang paling cepat untuk segera mengenable yang ini. Mungkin kalau dibangun oleh orang Indonesia terlalu lama misalnya, ya. Nah, jadi di situ udah ketahuan permintaannya adalah teknologi, tapi bukan berarti kemudian apapun teknologi yang dipilih menjadi tanggung jawab presiden. Di layer bawahnya masih banyak sekali pihak-pihak yang di situ yang banyak bertanggung jawab untuk memilih sistemnya seperti apa. Mereka yang harusnya lebih mengerti dan bertanggung jawab melakukan itu. Bahkan tidak kepada 3 menteri yang saya bilang mungkin adalah di Kemenkesnya Pak Budi Gunadi, di Kominfonya Pak Joni Pilates, di BUMN-nya Pak Erick Thohir. Mereka beliau bertiga juga tidak harus bertanggung jawab terhadap hal yang kayak gini. Kemudian di sini berarti tanggung jawab menterinya harus turun. Nggak selalu apa-apa semuanya harus turun menteri, apa-apa harus turun presiden. Presiden sudah bikin banyak jembatan, banyak airport kemana-mana, pembangunannya semuanya udah banyak sekali yang baik, semuanya udah sukses. Untuk urusan yang kayak gini, remeh-temeh kenapa harus presiden? Ataupun menteri, kenapa urusan yang kayak gini? Ini urusan yang biasa. Kenapa harus turun menteri? Kok saya membela di sini? Berarti saya membela menteri. Saya pakai Anda kalau logika. Saat menteri diturunkan karena dianggap gagal menangani peduli lindungi, ya, misalnya ke Kemkominfo aja, misalnya nih Pak Joni Plate dianggap gagal, kemudian Anda harus turun diganti sama yang lain. Siapapun penggantinya mempunyai suatu konsep dan kemudian mempunyai hak prerogatif untuk menentukan secara teknis, ya, membangun suatu solusi digital bisa dari awal lagi. Dan itu berarti investasi yang sudah dilakukan terhadap peduli lindungi dengan aplikasi yang sekarang akhirnya bisa hilang. Dan kemudian harus dimulai dari awal lagi karena ada menteri yang baru dan kemudian ada approach baru, ini itu, ada dana baru lagi, meeting baru lagi, dan kemudian ada pekerjaan konversi dari yang lama ke yang baru, dan kemudian pekerjaan teknis untuk pengujian dan lain sebagainya. Langkahnya jauh lebih panjang. Jadi lebih baik udah kita teruskan yang sudah ada aja. Ya. Jadi kalau yang bertanggung jawab apa? Ya pihak-pihak yang pelaksana lapangan. Mungkin bisa dirjen kalau memang harus dirjen. Kalau nggak harus ke dirjen, ya bisa yang ke bawahnya lagi. Yang langsung memang bertanggung jawabnya untuk hal yang teknis di sini. Konsultannya atau siapanya. Ya. Apakah kemudian harus penerapannya di situ ada banyak-banyak yang diganti? Sedapat mungkin jangan mengganti, tetapi lebih baik bermain adendum. Oke, adendum diubah, lebih pertebal, dibanyakan di sini bahwa klausul ada yang harus dilengkapi. Mungkin harus banyak nambahin konsultannya kalau terbukti di sini banyak yang ngaco ya. Cari konsultan yang juga mempunyai kompetensi, yang juga bisa lebih mengerti untuk menangani masalah ini, yang bisa mempelajari keseluruhan permasalahannya
dan kemudian bisa memberikan solusinya. Ya. Tetapi jangan selalu ke apa-apa urusannya mengganti. Berarti kan adalah sesuatu yang sifatnya menambah. Karena mengganti itu selalu sifatnya memulai dari awal, dan kemudian apapun yang mulai dari awal itu belum tentu semuanya untuk suatu kebaikan. Selalu membuka celah lagi untuk mempunyai masalah baru. Tetapi kalau kita membenahi dari yang sudah ada, maka kita bisa melakukan suatu sifatnya adalah peningkatan. Minimal waktu bisa kita hemat, minimal biaya bisa kita hemat, karena tidak perlu ada pengulangan-pengulangan dan kemudian implementasi, bahkan kalau ada pengadaan-pengadaan ataupun apapun. Oke? Ya, nah dari langkah yang kayak gini berarti jelas ya jawaban saya di part 3 di sini. Sistem pertanggungjawabannya adalah seperti itu. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Masyarakatnya gimana? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Menunda untuk memasang di sini. Kita tahu tujuannya Peduli Lindungi ini sangat baik. Kita tahu tujuannya baik. Dan kita tahu secara umum aplikasinya sebetulnya sudah mulai bisa dimanfaatkan. Cuma ada orang-orang kayak saya yang mempunyai kemampuan untuk masih melihat ada beberapa celah yang belum baik, masih perlu dibenahi. Dimana kalau tidak saya utarakan mungkin tidak ada yang tahu. Contohnya soal logo yang terbalik, mungkin nggak ada yang tahu. Nah, ini hanya beberapa orang yang bisa yang kayak gini. Nah, jadi berarti secara umum berarti Anda mengetahui ini aplikasi itu dan kartu vaksinnya dan lain sebagainya sudah baik. Ya, so apa yang harus Anda lakukan? Ajak mereka semuanya di situ untuk menggunakan. Karena percuma Anda menggunakan satu aplikasi Peduli Lindungi kalau sementara pihak yang lain masih banyak yang tidak menggunakan, tidak aktif, berarti pemanfaatan yang harusnya bisa Anda peroleh dari aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi tidak maksimal. Karena apa? Ada pihak-pihak yang lain yang belum juga berpartisipasi ikut aktif. Ikutlah masuk di sini, gunakan, dan kemudian kalau Anda rasa nggak nyaman, Anda nggak enak, pasti Anda juga rasa kayak saya, nggak suka, nggak nyaman. Bebas, kita mempunyai hak untuk menyampaikan kekhawatiran kita, menyampaikan usul-usul kita, menyampaikan harapan-harapan kita, menyampaikan atau hal-hal yang salah. Ya, dengan demikian pihak kementerian ataupun yang bertanggung jawab di sini mempunyai gambaran yang lebih luas bagaimana cara dia untuk memperbaiki aplikasi ini agar lebih baik di masa mendatang. Dari tahun lalu sampai sekarang saya udah lakukan hal ini, udah 1,5 tahun. Apakah saya aware mau kira-kira apa yang permintaan yang dituruti apa enggak? Bukan tujuan saya ke sana. Diikuti syukur, belum tentu juga kalau udah diikuti kemudian implementasinya bisa benar yang sama. Jangan-jangan salah mengerti apa yang saya sampaikan. Tetapi kalau umpamanya punya pemikiran lain, itu masih hak prerogatif, ya silahkan aja. Tetapi at least sebagai orang yang mengerti telematika, sebagai orang yang merasa bertanggung jawab terhadap negara Republik Indonesia ini, saya mempunyai rasa suatu bisa dibilang tanggung jawab, ya. Nah, karena merah putih lah di sini, saya rasa saya harus berani memberikan masukan, berani untuk mengarahkan kepada pemerintah, ya, CQ orang yang terlibat di Peduli Lindungi ini, ya, untuk bisa melakukan pembenahan agar bisa melangkah kepada hal yang lebih baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada 3 part ini. Terima kasih bagi yang sudah memantau. Mohon diteruskan kepada pihak-pihak yang punya kompetensi. Mohon semoga bagi kalau ini langsung pada kementerian yang terkait, silakan ini dilaksanakan, dicari kembali, didiskusikan kembali, ya. Secara umum kepada semua yang menyaksikan di sini, pertama saya tentu mengaturkan mohon maaf kepada semua pihak kalau ada orang-orang yang merasa tersentil dengan kritik-kritik saya, kalau ada merasa orang yang tidak berkenan dengan masukan yang diberikan, mungkin malah membuat dia jadi tercoreng. Ya, mohon maaf kalau ada istilah-istilah ataupun penyampaian-penyampaian yang kurang tepat ataupun kurang pada tempatnya. Pada dasarnya tujuan saya baik, ya, tapi tetap saya menerima masukan dari teman-teman semua untuk hal-hal yang segala sesuatu yang mungkin bisa dikoreksi dan kemudian diperbaiki di masa-masa mendatang. Ya, itu saja. Kita semuanya bersama, mari bersama kita bangun Indonesia. Mari bersama kita dukung segala sesuatu yang membuat Indonesia lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.